Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran 4. Hari ini Edo tidak dapat hadir ke sekolah. Edo sakit flu dan demam. Kemarin saat pulang sekolah, Edo kehujanan. Edo lupa membawa payung ataupun jas hujan. Saat berangkat, Edo melihat matahari bersinar. Itu tanda cuaca akan cerah. Untuk itu, Edo tidak menyiapkan payung ataupun jas hujan. Ternyata saat siang hari langit berubah kelam. Pulang sekolah hujan turun cukup deras. Perubahan cuaca membuat kondisi tubuh Edo berubah. Pernahkah kamu mengalami hal seperti Edo? Perubahan cuaca. Cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari. Saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan. Saluran air tersumbat, lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah. Cuaca seperti ini dapat memengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Nah, temukan kata-kata yang berhubungan dengan perubahan cuaca. Jelaskan makna kata sesuai pemahamanmu. Contoh, banjir. Air yang banyak dan deras, kadang meluap. Kalimatnya, pada musim hujan daerah itu sering dilanda banjir. Nah, kata yang pertama adalah hujan. Maknanya titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Kalimatnya, pada hari Minggu hujan turun sepanjang hari. Kata yang kedua adalah kemarau. Maknanya, musim kemarau atau musim kering adalah musim dengan curah hujan yang sedikit. Contoh kalimatnya, banyak daerah dilanda bencana kekeringan saat musim kemarau. 3. Matahari adalah benda angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi. Contoh kalimatnya, matahari bersinar sepanjang hari saat musim kemarau. Kemudian yang keempat adalah kekeringan. Maknanya keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan. Contoh kalimatnya, daerah Gunung Kidul di Yogyakarta sering dilanda bencana kekeringan. Kemudian kata yang kelima adalah terik. Maknanya adalah amat, sangat, tentang panas matahari. Contoh kalimatnya, meski terik namun ia tetap bersemangat berjalan kaki pulang ke rumah. Ceritakanlah pengalamanmu di depan kelas saat tubuhmu tidak bertahan akibat perubahan cuaca. Lakukan sambil bermain peran. Ada yang berperan sebagai orang yang sakit. Ia akan menceritakan kondisi yang dialaminya. Ada yang berperan sebagai teman. Ia akan menasihati untuk menjaga kondisi tubuh. Ada juga yang berperan sebagai guru. Ia akan menyemangati dan mendoakan agar cepat pulih. Nah, ini hanya sebuah alternatif jawaban ya. Pada hari Sabtu saat libur sekolah lalu sekitar jam 8 saya mendapat SMS dari teman yang mengabarkan bahwa Bayu sedang sakit.
Pak Guru, Udin, Wawan, Indah berniat mengunjungi Bayu. Sesampainya di rumah Bayu, ketiganya langsung menuju ruangan di mana Bayu dirawat. Pak Guru bertanya, "Waduh, sakit apa, Yu?" Bayu menjawab, "Kemarin waktu pulang sekolah saya kehujanan. Dan kebetulan saya lupa membawa payung, Pak." "Oh begitu, kamu sakitnya tidak parah kan?" tanya Udin. Nah, itulah perlunya kita menjaga kesehatan tubuh, sehingga kita tidak mudah terserang penyakit akibat perubahan cuaca. Jelas Indah. Kita memang harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi, kata Wawan. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup, sahut Indah. Wawan berkata, "Ingat ya Yu, jaga kesehatan tubuh." "Iya Wan, saya akan ingat pesanmu," kata Bayu. Sekarang mari kita doakan Bayu agar cepat sembuh. Semoga Senin besok dia sudah dapat masuk sekolah kembali, ajak Pak Guru. Wawan, Udin, Bayu, dan Indah bersama-sama berkata, "Ya Pak." Setelah mendoakan Bayu, mereka berpamitan pulang pada Bayu dan keluarganya. Memiliki sahabat sangat menyenangkan, apalagi jika berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Bayu dan teman-teman bersahabat dengan Komang di Bali. Mereka akan membantu para pengungsi Gunung Agung, Bali. Mereka telah menggalang bantuan dari warga sekolah. Bantuan berupa dana dan pakaian layak pakai. Menjalin persahabatan bisa dilakukan dengan siapa saja. Walau berbeda asal sukunya, berbeda pula warna kulit, bahkan berbeda agamanya, kita tetap bersahabat. Nah, identifikasilah keberagaman suku bangsa di sekolahmu. Ada berapa macam suku bangsa di kelasmu? Berikut adalah daftar beberapa suku bangsa di Indonesia. Nama suku yang pertama adalah Gayo, Minangkabau, Batak, Simelu, Palembang, Lampung. Nama daerahnya adalah Sumatera. Suku Betawi, Sunda, Jawa, Madura, dan Tengger. Nama daerahnya adalah Jawa. Nama suku Bali tentunya ada di daerah Bali. Kemudian suku Banjar, Berau, Dayak, Mayan, dan Kutai ada di daerah Kalimantan. Suku Buton, Minahasa, Bugis, dan Toraja daerahnya adalah Sulawesi. Kemudian suku Ambon dan Aru di daerah Maluku. Sedangkan suku Rote, Sasak, Bima, dan Flores ada di daerah Nusa Tenggara. Kemudian suku Dani dan Asmat ada di daerah Papua. Nah, coba carilah informasi tentang asal dan kebiasaan suku bangsa dari temanmu. Wawancarai 2 teman yang ada di kelasmu. Susun daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan itu akan kamu gunakan saat berwawancara. Susunlah daftar pertanyaan pada tempat yang telah disediakan. Nah, yang pertama, siapa namamu? 2, di kota apa tempat lahirmu? 3, dari daerah mana ayahmu berasal? 4, dari daerah mana ibumu berasal? 5, apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? 6, apa bahasa daerah yang digunakan? 7, apa kesenian daerah yang terkenal? 8, seni musik apa
yang terkenal di daerahmu? Kemudian yang ke-9, apa nama makanan khas daerahmu? Nah, presentasikan hasil wawancara bersama temanmu di depan kelas. Nah, ini adalah contoh hasil wawancara teman yang pertama. 1. Siapa namamu? Agus Budianto. 2. Di kota apa tempat lahirmu? Purwokerto. 3. Dari daerah mana ayahmu berasal? Purwokerto. 4. Dari daerah mana ibumu berasal? Tasikmalaya. 5. Apa kebiasaan masyarakat daerah asal ayahmu? Penjamasan pusaka. Di daerah Banyumas ada 2 tempat yang melaksanakan upacara penjamasan pusaka, yaitu di Desa Kalibening, Kecamatan Banyumas, dan Desa Kalisala, Kecamatan Kebasen. Penjamasan pusaka dilakukan tiap 12 mulut dalam hitungan aboge. 6. Apa bahasa daerah yang digunakan? Bahasa Jawa dialek Banyumasan. 7. Apa kesenian daerah yang terkenal? Begalan dan ronggeng. 8. Seni musik apa yang terkenal di daerahmu? Kentongan atau musik tek-tek. 9. Apa nama makanan khas daerahmu? Mendoan, keripik tempe, getuk goreng, soto Sokaraja, tegean, buntil, kraca, kluban. Contoh hasil wawancara teman yang kedua. 1. Siapa namamu? Wawan. 2. Di kota apa tempat lahirmu? Bandung. 3. Dari daerah mana ayahmu berasal? Bandung. 4. Dari daerah mana ibumu berasal? Jakarta. 5. Apa kebiasaan masyarakat daerah asalmu? Orang Sunda memiliki tradisi papahari atau makan bareng, baik bersama keluarga, rekan, sahabat, maupun tetangga. 6. Apa bahasa daerah yang digunakan? Bahasa Sunda. 7. Apa kesenian daerah yang terkenal? Wayang golek dan sisingaan. 8. Apa seni musik yang terkenal di daerahmu? Degung, rampak gendang, calung. 9. Apa nama makanan khas daerahmu? Peyem Bandung, cireng, cimol, cilok, batagor, dan masih banyak lagi. Cuaca cerah siang ini. Edo dan teman-teman bermain sambil melakukan gerakan berayun dan memutar. Mereka melakukannya pada dahan pohon yang ada di sekolah. Gerakan ini dilakukan dengan cara berikut. 1. Berdiri tegap. 2. Rentangkan kedua tangan ke atas. 3. Genggamlah dahan kayu pohon dengan kuat. 4. Berayunlah ke depan dan ke belakang sebanyak 4 ayunan. 5. Lalu melompatlah sambil melepaskan genggaman. 6. Lakukan gerakan memutar setengah lingkaran. 7. Kemudian mendarat dengan sempurna. Yuk kita lakukan gerakan berayun dan memutar. Siapa yang paling berani melakukannya? Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.